kamu buzzer itu ditunjukkan oleh apa? Nah, ada beberapa data yang dia kasih. Misalkan bukti bahwa dia berada dalam grup kecil sebuah instansi yang merekrut dia bekerja. Tidak banyak orang ada di situ, tapi dia menunjukkan kepada kami. Meskipun itu tidak boleh difoto. Ini kan buzzer yang pentolan lah, yang koordinator. Ya. Ini di bawah dia, katanya ada sampai 70.000 buzzer-buzzer lain. Dan pertanyaannya kemudian, bagaimana mereka mengkoordinasi itu sehingga membentuk sebuah opini baru di media sosial? Inilah yang sebetulnya dari industri buzzer itu yang paling banyak dapat duit, Mas. Dan mereka apa yang mereka punya? Akses. Itu yang mahal bagi industri buzzer. Okay. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Harian Kompas di Balik Berita. Kalian-kalian ini, sahabat Kompas, pasti sering kan lihat Instagram, Facebook, Twitter, atau X, TikTok, dan lain sebagainya. Itu seringkali kita ngelihat, oh ini kok menarik, ini kok enggak. Nah itu sebenarnya apakah memang demikian yang terjadi? Tentu saja tidak. Kenapa orang yang kita anggap jahat ternyata terkesan baik sekali di media sosial? Apakah itu benar? Tentu saja tidak begitu saja. Ada buzzer di situ. Ada orang-orang yang sengaja dibayar untuk membuat opini-opini tertentu atau membelokkan opini atau membuat berita-berita yang palsu sehingga bisa mempengaruhi opini publik. Nah, Kompas melakukan investigasi selama 1,5 bulan untuk mencari tahu kira-kira bagaimana cara kerja buzzer itu dan apa yang mereka dapatkan dengan bekerja seperti itu. Ternyata angkanya gede banget. Mari kita lihat ya. Nah, di sini sudah hadir Insan Al-Fajri dan Fajar Ramadan. Dua-duanya adalah reporter dari Desk Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas. Saya mau awali dulu dari Mas Fajri. Ini Mas Fajri, sementara ini kan ada yang bilang bahwa buzzer ini bukan orang-orang yang cerdas gitu loh. Karena mereka dianggap mau aja disuruh-suruh. Atau kadang isi posting-postingannya itu kok agak-agak ngaco gitu. Nah, apakah memang demikian realitanya bahwa buzzer-buzzer ini orang yang tidak begitu pintar atau nggak begitu cerdas? Dari liputan kita, Mas, kita kan mulai jalan itu di April ya. April mulai ke lapangan sampai Mei dan terbit di awal bulan ini, bulan Juni. Salah satu hal yang menarik yang barangkali bisa disampaikan di sini adalah proses buzzer atau apa yang kita sebut buzzer selama ini, paling tidak oleh publik yang awam gitu, Mas ya. Kan itu terbatas pada bagaimana sebuah isu menjadi ramai, sebuah isu menjadi viral. Nah, dari temuan saat kami ke lapangan, ternyata proses yang demikian, yang ramai, yang viral itu hanya adalah proses yang sebetulnya berada di hilir. Jadi kalau kita katakan proses kerja buzzer itu 100%, mungkin tugas untuk meramaikan isu itu mungkin hanya 30% saja. Sisanya adalah proses-proses yang sebetulnya sangat kompleks, sangat rumit, dan di level koordinator buzzer atau di level manajer proyek, katakanlah begitu ya, itu justru isinya orang-orang terpelajar semua. Orang-orang yang sangat mengerti soal bagaimana media sosial bekerja. Mereka terpelajar itu artinya mereka lulusan sarjana S1, S2? Ya, betul. Dan tidak hanya di lulusan kampus dalam negeri, beberapa juga lulusan kampus luar negeri bahkan. Pakai beasiswa negeri lagi. Negara. Oke. Ini menarik nih. Jadi kerja tadi dari 30% itu mereka ngapain terus? Pertama untuk katakanlah isu-isu yang sifatnya sensitif gitu, Mas ya. Pertama, kita tidak akan bisa melacak ini di dokumen-dokumen pengadaan. Itu untuk isu-isu yang sifatnya sensitif. Dan itu polanya cenderung menggunakan perantara. Jadi misalkan Mas Faik butuh tim buzzer yang harus direkrut untuk sebuah isu, katakanlah. Isu ini misalnya berada di ranah yang sebetulnya agak remang-remang. Dibilang salah enggak juga, dibilang benar juga
juga belum tentu gitu. Nah, untuk mengakses tim buzzer itu biasanya Mas Faik tidak langsung ke mereka. Ada orang-orang dengan status middleman, perantara-perantara, dan profesi perantara ini bisa siapa aja. Yang pasti satu hal adalah mereka orang-orang yang jadi perantara ini kenal baik dengan Mas Faik. Jadi Mas Faik Oke. bisa ngomong apa aja sama dia. Hmm. Lalu dialah nanti yang akan mencari dan berkoordinasi dengan tim-tim buzzer mana yang layak dipilih untuk isu yang sedang mau dimainkan gitu. Jadi semacam ada pitching begitu. Ada pitching Oke, pitchingnya. sebelum jauh ke situ, kembali ke soal pertanyaan pertama tadi. Ini kan buzzer ada yang nganggap mereka tidak cerdas nih. Tapi ternyata satu udah gugur bahwa mereka lulusan S1, S2, bahkan lulusan luar negeri. Nah, tingkat kecerdasannya lagi tuh di mana? Selain sekedar lulusan tadi. Pertama, mereka punya kemampuan untuk membaca tren di media sosial. Ini kita tahu memang banyak tools yang bisa digunakan. Tapi kan itu saja sebetulnya kan nggak cukup. Misalkan terkait sebuah isu, dia harus mencari tahu dulu. Ini sebetulnya isu yang betul-betul organik atau isu yang sebenarnya juga didirect atau dipesan oleh pihak-pihak tertentu. Oke. Mereka petain dulu, oh kayaknya ini juga didesain oleh pihak lain. Nah, pihak lain itu siapa? Kepentingan mereka apa melambungkan isu ini? Jadi jauh sebelum mereka membuat sebuah narasi lalu melambungkannya di media sosial, teman-teman buzzer ini sudah tahu dulu petanya tuh. Ini isunya begini, di media sosial trennya seperti ini, positifnya ini, negatifnya ini, dan orang-orang yang katakanlah menjadi kunci dari isu itu ini dan diorder oleh ini. Itu mereka udah punya dulu semua datanya. Jadi mulai dari mapping sampai ngitung dampak ya. Ya, betul. Dan mereka bekerja bukan serampangan atau dalam tanda kutip ya mereka kerja diviralkan nggak gitu. Tapi ada KPI-nya mereka. Oh. Mereka punya target. Jadi misalkan ada sebuah isunya begini, pendekatan yang akan dia lakukan seperti ini, dan ada capaian-capaian yang harus mereka dapat untuk mengukur sebuah proyek itu berhasil. Misalkan salah satunya adalah diberitakan oleh media mainstream. Itu salah satu KPI yang sebenarnya sangat lazim oleh teman-teman buzzer. Jadi dalam batas tertentu, kita di media mainstream barangkali juga tergocek oleh isu yang mereka mainkan gitu. Iya. Tanpa sadar. Tanpa kita sadari. Karena ngelihat itu sebagai news value. Kita melihat ada nilai beritanya dan itu memang isu publik kayaknya. Kayaknya itu publik. Tapi di balik itu yang kita tidak tahu adalah ada orang-orang yang diuntungkan ketika isu ini mengemuka ke publik. Ada orang-orang yang mendapat manfaat-manfaat tertentu ketika isu itu menjadi perbincangan banyak orang. Oke, memang agak susah dipisah karena begitu dia sudah merekayasa sebuah informasi dan kemudian dia berpengaruh ke dunia nyata atau bahkan jabatan seseorang, itu tentu saja tetap news ya. Betul sekali. Dan project buzzer itu tidak akan berhasil ketika hanya beredar di antara mereka. Sebuah kerja buzzer baru dikatakan sukses ketika kita, orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tertarik untuk membahas itu. Tiba-tiba juga ingin berkontribusi menyampaikan pandangan-pandangan kita terhadap isu yang mereka mainkan. Ini menarik. Tapi sebelum jauh ke situ, saya mau nanya ke Mas Fajar. Ini kan ada dua buzzer penting lah di dalam narasumber yang kita tulis, Kompas tulis dan turun laporannya pada hari Senin 2 Juni itu ya, sampai dengan 2 hari ke depan. Itu tidak mudah kan menembus mereka. Mungkin Mas Fajar bisa cerita bagaimana mendekati mereka, lalu bagaimana kemudian membuat mereka mau berbicara secara terbuka, bahkan rela gitu menyebut angka-angka atau uang besaran yang mereka dapat gitu. Iya. Jadi kan memang proses untuk menembus mereka itu tidak mudah, Mas. Kami akui memang perlu pendekatan yang khusus gitu ya. Kayak kami misal untuk sampai ke satu buzzer itu kami harus terlebih dahulu mendekati orang-orang di sekitar mereka tuh. Jadi kita coba pendekatan ke mereka, kita yakinkan bahwa kami ini ingin istilahnya
berusaha untuk mengeksplanasi bagaimana cara kerja mereka tanpa misalnya nantinya berdampak pada mereka sendiri gitu ya. Artinya identitasnya terbuka dan lain sebagainya. Kayak misal yang di Jakarta Pusat. Iya. Salah satu buzzer yang kami temui itu kan ada di Jakarta Pusat tuh. Nah, itu kami pendekatannya tidak langsung ke yang bersangkutan. Kami cari tahu dulu orang yang dekat dengan si buzzer ini. Si buzzer ini, si Ya. pendengung ini ya. Kita bujuk, kita rayu, dan kemudian akhirnya kami dipertemukan di satu tempat yang belakangan diketahui itu sebagai markasnya para buzzer gitu ya. Oke. Di sebuah gang sempit sebenarnya. Yang kita nggak pernah duga, ternyata di dalam gang sempit itu itulah markas mereka, tempat di mana mereka tuh bekerja selama ini. Gitu. Boleh digambarin tuh tempatnya seperti apa? Benar-benar di pusat Jakarta. Yang di ruangan tadi itu, begitu masuk gang sempit, masuk ruangan tadi. Nah, ruangannya seperti apa tuh? Nah, ruangannya itu ada di lantai 2 di rumahnya. Kebetulan kami hanya bisa ngobrol di lantai dasar di bawah. Nggak diajak Jadi naik ya. kita nggak bisa tuh untuk masuk ke ruangan yang di lantai 2. Kita juga penasaran ada apa sebenarnya di dalam. Tapi selama perbincangan kami, selama mungkin hampir 2 jam ya, kami melihat ada orang yang tiba-tiba masuk dan tidak boleh bicara apapun, langsung ke atas gitu. Nah, itu sangat rahasia ya, kerja-kerja mereka itu sangat rahasia gitu. Sampai kami pun hanya bisa berada di lantai dasar untuk ngobrol itu. Itu cara nembusnya, dan itu kan baru ketemu ya. Betul. Nah, bagaimana membuat dia mau berbicara sedetail itu sampai penghasilannya juga dia ceritakan? Ya, itu juga ini ya, apa namanya, pendekatannya memang agak khusus gitu. Kami berusaha meyakinkan ke dia bahwa sebenarnya kita tidak punya intensi untuk misal nantinya mengganggu pekerjaannya dia gitu ya. Jadi apa yang akan kita tulis hanya semata-mata untuk bagaimana kita tuh hanya pengen mengungkap cara-cara kerja mereka saja gitu. Tanpa nantinya identitasnya terungkap dan lain sebagainya. Bahkan untuk mendapatkan bukti-bukti tertentu gitu ya Mas. Itu untuk supaya dia yakin kita tuh tidak kayak kan biasanya kalau kami di tim investigasi kan dokumen atau segala macam itu kami biasanya kan foto gitu ya. Nah ini untuk menjaga bahwa rahasia dia itu tetap terjaga itu kami bahkan tidak menawarkan diri untuk memotret dokumen-dokumen tersebut, hanya melihat gitu, hanya melihat bahwa tunjukkan saja bukti bahwa misal dia mendapatkan proyek tertentu gitu, bagaimana cara dia bekerja dan lain sebagainya itu ya itu yang dia tunjukkan ke kami. Dan tidak boleh dipotret. Ada beberapa yang tidak boleh. Yang ya ini yang di Jakarta Pusat ya. Yang di Jawa beda lagi ya. Di Jawa ada juga yang misal boleh dipotret, ada yang juga enggak. Ada informasi-informasi sensitif yang ketika itu nantinya saat dipublikasikan akan merujuk ke identitas dia, itu kita nggak potret. Ini menarik nih, ilmu-ilmu untuk meyakinkan orang ini ya. Nah, yang di Jakarta Pusat itu dia masuk yang lulusan S1, S2 dalam negeri atau luar negeri? Dia dalam negeri, tapi dia punya spesialisasi khusus di bidang media sosial. Oh gitu. Ya. Kuliahnya? Pekerjaannya. Pekerjaan tetapnya dia. Pekerjaan tetap di Indonesia. Terlalu detail, bahaya. Bukti bahwa dia berada dalam grup kecil sebuah instansi yang merekrut dia bekerja. Tidak banyak orang ada di situ, tapi dia menunjukkan kepada kami. Meskipun itu tidak boleh dipoto. Tapi paling tidak kita sebagai jurnalis, oh ya benar, ini buzzer. Ada. Konfirmasi. Tapi kan ada buku tabungan juga itu yang difoto oleh kalian dan tayang. Betul. Itu yang mana? Yang Jawa? Itu yang di salah satu tempat di sekitar Jawa Tengah. Dan pendekatannya juga sama, karena kepercayaan dia percaya kalau kami sebagai reporter tidak akan mungkin menggunakan data-data itu di luar keperluan jurnalistik. Dia menggaransi itu secara pribadi, dan ada orang-orang lain yang juga meyakinkan, nggak apa-apa, kamu terima aja dia, itu aman gitu. Jadi ada semacam garansi dari orang-orang di lingkaran-lingkaran yang juga dia percaya.
Ya, baru kita diizinkan masuk. Dan memang sangat mengejutkan, Mas, kalau kita ini ya, dari misalkan semua dokumen yang dia perlihatkan itu, yang kita tulis itu paling hanya 15% dari total semua dokumen. Karena lebih banyak hal-hal yang hanya boleh dilihat aja, tapi tidak bisa didokumentasikan. Nah, salah satu yang bisa kita dokumentasikan itu soal buku rekening. buku rekening. Karena waktu itu posisinya tim yang berangkat itu hanya 1 orang. Kalau tidak ada apapun dokumen atau berkas yang meyakinkan saya untuk kami di tim untuk mengatakan kepada jajaran editor bahwa ini layak untuk diteruskan sebagai liputan investigasi, tentu akan jadi susah karena Iya. Nggak ada penguat ya. dalam konteks Jakarta Pusat kami berdua, jadi ada 2 orang yang menyaksikan itu. Ini sementara hanya 1 orang. Iya, nggak ada penguat lain. Bagaimana nanti misalkan publik menanya, ini kamu ngarang nggak? Ya. Gimana nanti menjelaskan itu? Makanya ngobrol-ngobrol dari semalam itu sampai subuh itu jam 5. Jadi menjelang obrolan selesai itu dia mikir karena ada beberapa kalau aku kasih data ini nanti aku terekspos. Jadi ada situasi-situasi kayak gitu. Iya. Kalau ini aku tunjukkan ini sangat spesifik dan akan menuju ke aku langsung gitu. Oh, tahu posisinya di mana? Ya, terus dia mikir, oh gini deh, bentar. Nah, waktu itu dia buka berangkasnya. Jadi di berangkas itu selain buku rekening sebetulnya ada hal-hal yang saya nggak bisa detail ya, tapi kayaknya orang sipil biasa nggak bisa deh punya dokumen-dokumen semacam itu. Ada hal-hal nggak bisa deh punya peralatan yang kayak gitu. Kalau itu orang sipil biasa, memang tidak detail ya, tidak bisa didetailkan. Nah, salah satu yang bisa kita bawa pulang dari tempat dia, kita presentasikan di kantor adalah buku rekening dari transaksi yang paling baru. Itu ada 4, ada bank yang ada di sana. Ke-4 buku rekening ini statusnya saya nggak tahu istilahnya ya. Itu nasabah premium itu apa? Oh, prioritas. Prioritas. Nasabah yang kalau kartu ATM-nya itu yang hitam itu. Betul, yang itu bebas. Keempat-empatnya begitu. Keempat-empatnya. Jadi bisa dibayangkan nominalnya ya. Dan yang kita potret itu adalah nominal yang sebenarnya agak kecil. Agak kecil itu aja berapa tuh? Itu ada tahun 2024 itu 6 miliar. 6 miliar itu agak kecil. Agak kecil. Sahabat Kompas. Dibanding buku tabungan yang lain itu agak kecil. Ya. Jadi pembandingnya gitu. Terus di awal tahun kemarin ada sekitar 1, sekian miliar. Wow. Dia sampaikan detail dari ini uang apa, untuk proyek apa. Cuman memang karena ada kesepakatan cukup disebut ini sebagai salah satu proyek buzzer untuk sebuah isu politik. Dia ingin kita berhenti di situ, tidak diteruskan lagi. Nah, ini kan buzzer yang pentolan lah, yang koordinator. Ini di bawah dia katanya ada sampai 70.000 buzzer-buzzer lain. Dan pertanyaannya kemudian bagaimana mereka mengkoordinasi itu sehingga membentuk sebuah opini baru di media sosial? Yang tidak ini ya Mas ya, yang unik dari struktur teman-teman buzzer ini adalah mereka bukan, kalau kita ibaratkan dia sebuah pasukan, itu bukan pasukan yang tertutup. Misalkan nih, Mas Baik punya tim-tim internal, mengelola beberapa kelompok. Kelompok ini bisa siapa aja, bisa teman-teman mahasiswa, bisa ibu-ibu rumah tangga. Itu tim yang secara ofisial berada di bawah naungannya Mas Baik. Tapi saya dalam tim yang berbeda, untuk proyek tertentu saya juga bisa mengakses pasukannya Mas Baik itu tanpa harus berkoordinasi dengan Mas Baik dulu. Jadi ini semacam pasukan-pasukan otonom yang boleh siapa aja yang bisa mengakses. Iya. Tapi catatannya adalah mereka punya semua datanya. Iya, ini sebagai koordinator saya punya di Aceh, saya ada sekian orang dengan datanya begini, nomor rekeningnya ini. Dan itu ketahuan akun-akun anonimnya ini. Ini kayak Ronin gitu ya. Nah, semacam ninja yang tidak harus patuh pada satu bros. Betul, dia banyak tuannya nggak apa-apa. Yang penting transaksinya clear, bisnisnya kerjaan selesai terus dibayar ya aman-aman aja gitu. Gitu. Mas, saya mau ke Mas Fajar nih soal lebih ke spesifik cara kerja, terutama ternak akun di sebagai pendengung ini. Itu mekanismenya seperti apa dan bagaimana dia berpengaruh secara signifikan di dalam pembentukan opini di media sosial. Ya, jadi
tim buzzer itu Mas, selain mempekerjakan pasukan buzzer yang memang real pasukan ya, manusia gitu, mereka tuh juga untuk melakukan kerja-kerja buzzer tuh juga memanfaatkan sejumlah teknologi. Pengakuan ini datang atau disampaikan secara langsung oleh buzzer yang kami temuin gitu. Atau Ya, di Jawa itu. di Jawa. Di Jawa itu buzzer ini menggunakan sebuah teknologi yang itu tersedia di layanan online gitu Mas. Jadi itu bisa diakses oleh siapapun. Bahkan kami juga mencoba sendiri. Kami mensimulasikan di sana juga bagaimana kami memasukkan sebuah akun gitu misal untuk menambah follower akun tersebut itu melalui alat tersebut gitu. Nah, alat ini bukan alat ya. Saya layanan ya. Layanan kayak platform gitu ya. Seperti platform gitu. Platform ini terbuka untuk umum dan bisa mengerjakan beberapa perintah kayak semisal memberikan komentar pada sebuah akun, sebuah unggahan gitu ya. Itu kita tinggal mengisi deposit di layanan tersebut, kemudian kita isikan perintahnya. Misal kita masukkan sebuah unggahan di layanan tersebut, kemudian kita perintahkan untuk memberikan komentar yang bisa saja nadanya negatif atau mungkin positif juga bisa untuk mempromosikan sebuah unggahan tertentu, produk gitu. Depositnya minimal berapa? Yang kami coba itu 100.000. Tapi bisa juga, misalnya 50-20 ribu gitu bisa? Bisa, tapi kan dia ada tarifnya masing-masing ya. Untuk komentar yang misal random, kita sendiri yang ingin, misal komentarnya nanti, komentarnya isinya kayak gini loh. Itu nanti mungkin tarifnya agak lebih tinggi ketimbang misal komentar yang kita nggak menentukan isinya apa gitu. Nah, yang 100.000 tadi dapat apa kemudian? Yang 100.000 itu kami mencoba waktu itu menambah follower dan sisanya kami gunakan untuk mengomentari sebuah unggahan. Nambah berapa follower? Kita bisa menambah 2.000. 2.000 dengan 100.000 ya? 70.000-an. 70.000. 30.000-nya untuk komentar sebanyak 500. Oh, 70.000 dapat 2.000 follower ya, menarik juga ya. Itu untuk dapat centang biru mudah sekali berarti ya, nggak mahal-mahal. Dan selain itu kan teknologi yang tersedia untuk umum ya Mas. Ada juga yang lebih advance yang kami sebut di tulisan itu sebagai phone farming. Jadi phone farming itu adalah sebuah hardware ya. Hardware dia bentuknya seperti box. Isinya itu ada jajaran sekitar 20 handphone. 20 handphone ini itu disambungkan ke PC dan akan dijalankan oleh sebuah software gitu. Nah, software ini bisa memerintahkan deretan handphone ini untuk melakukan tugas-tugas buzzer. Semisal mungkin tadi komentar, terus memberikan like pada unggahan tertentu atau mungkin meramaikan ulasan ya. Ketika ada ulasan, ada yang sedang mengulas, kemudian kita meramaikan seolah-olah itu semua organik. Dan ini emang alat ini dijual dengan harga misal belasan juta gitu. Tapi ada manfaat yang kita dapatkan lebih baik ketimbang misal layanan yang secara publik tadi tersedia untuk umum ya. Jadi ketika kita menggunakan phone farming ini, platform apapun ya, baik itu marketplace atau media sosial, itu bisa mendeteksi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh phone farming ini adalah aktivitas yang organik gitu. Oh, bukan oleh bot ya? Bukan oleh bot ya. Oke. Jadi ada manipulasi di situ ya? Betul. Sementara kekurangan dari alat yang tersedia yang di online tadi, itu kecenderungannya dilakukan oleh bot. Walaupun ada tarif untuk layanan yang dia mengklaim itu dilakukan oleh manusia asli gitu. Oke, ini yang terakhir nih. Ini kan ngomongin soal duit. Buzzer itu kalau nggak ada duit ya nggak jalan. Gitu. Sementara di tulisan teman-teman yang sudah publish itu ada cerita, ada buzzer yang dapat miliaran, ada yang cuma dapat 5.000. Rentangnya ini jauh sekali. Nah, apakah mereka ini tidak rawan kemudian untuk berantem? Ya.
memang salah satu yang apa ya, yang agak unik dari struktur, kalau kita boleh katakan begitu ya, Mas. Struktur atau lapis-lapis Mm-mm. tim buzzer itu adalah pembatasan informasi di sesama mereka. Misalnya Mas Fajar ini atasan saya misalnya. Mm-mm. Eh, Mas Fajar berkomunikasi dengan orang yang pemberi proyek, Mm-mm. lalu menyerahkan ke saya Mm-mm. sebagai eksekutor untuk mengerjakan proyek itu. Mas Fajar hanya akan memberikan tarif yang sudah fix ke saya. Ada permintaan untuk trending topik isu ini dengan nilai sekian. Tapi berapa sebetulnya yang Mas Fajar dapatkan saya nggak tahu. Oke, Saya nggak oke. tahu. Dan itu Tertutup sudah ya. sudah menjadi semacam apa ya, dalam tanda kutip etika bagi mereka itu tentu tidak bertanya lebih jauh gitu. Tapi mungkin ada kekagetan, ternyata saya tahu dari orang lain, Fajar dapatnya segitu gitu. Lebih gede dari Ya, perkiraan. sangat gede potongannya misalnya Oh, gitu. padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, padahal cuma ya perantara doang, nah, geser doang. Tapi memang inilah yang sebetulnya dari industri buzzer itu yang paling banyak dapat duit, Mas. Dan mereka apa yang mereka punya? Akses. Itu yang mahal bagi industri buzzer. Oke, oke. Kita bisa canggih, punya alat teknologi yang canggih, punya kemampuan untuk melakukan apa ya, mendirect sebuah isu bisa menjadi pembincangan publik, tapi kalau nggak ada aksesnya, nggak ada orang-orang kayak Mas Fajar misalnya, Iya. itu kita nggak kebagian kerjaan. Makanya potongannya gede. Dan semakin ke bawah itu semakin tidak masuk akal tarifnya karena sangat kecil. Oke. Dan semua itu dari tengah, atas, tengah, bawah sedikit, bawahnya lagi, semua informasi itu dibatasi. Jadi mereka semacam beli putus. Jadi ini ada nih, tarifnya segini mau nggak? Pakai Gitu aja. sel-sel gitu ya. Ada sel-selnya. Ini kayak jaringan terorisme, kayak jaringan pengedar narkoba Betul, gitu putus, modelnya, cut off gitu ya. Dan mereka tidak pernah tahu ini sebenarnya yang order siapa. Oh. Nggak pernah tahu. Mungkin menduga-duga bisa, oh kayaknya ini deh. Tapi apakah mereka betul-betul tahu? Enggak. Ini ternyata buzzer ini kan tadi ada yang disebut S1, S2, bahkan S3 atau lulusan luar negeri. Tapi ternyata juga ada sekelompok ibu-ibu gitu ya. Dan produknya juga bukan hanya produk politik, tapi produk kecantikan atau bahkan makanan gitu. Betul. Jadi apa yang terlepas dari buzzer? Kayaknya semua disikat. Ya, memang ini salah satu apa ya, kejutan dari liputan kami. Dari ngobrol dengan beberapa teman narasumber itu memang tadinya ada informasi awal yang menyatakan sekarang tuh semua tuh direkrut loh bagi mereka, termasuk ibu-ibu. Nah, ketika ngomong ibu-ibu rumah tangga, kami merasa wah kayaknya ini menarik untuk melihat itu mereka kerjakan sebetulnya apa dan bagaimana mereka tetap melakukan aktivitas ini di sela-sela rutinitas harian mereka yang bisa jadi juga sibuk juga. Nah, makanya salah satu ulasan yang kita garap dalam liputan ini soal tim ibu-ibu buzzer yang ya katakanlah lewat kerjaan ini yang menurut narasumber buzzer itu termasuk syubhat. Jadi Syubhat. Ini belum apa-apa ngomongin hukumnya ya. Ya, menurut pengakuan teman-teman sendiri. Jadi mereka sendiri merasa ini kayak abu-abu ini dibilang. Haram enggak, halal juga enggak. Halal juga enggak. Ini gimana? Nah, itu. Mungkin kalau gede duitnya halal, kalau kecil haram nih. Jadi di ranah ya yang masih belum jelas itu ternyata kelompok teman-teman ibu-ibu ini bisa berdaya dari sisi ekonomi dan lumayan membantu mereka. Memang ada kecenderungan dalam pengertian begini, dari sisi jenis layanan mereka. Kalau teman-teman ibu-ibu buzzer ini, pertama mereka melakukan kerja buzzer yang mereka sebut buzzer visit, buzzer kunjungan. Oke. Ini yang tidak kami mengerti dari awal. Jadi teknisnya adalah, Mas Faik sedang ada acara. Mas Faik ingin acara ini ramai. Dan salah satu caranya adalah merekrut buzzer. Oh, untuk datang ke lokasi. Datang aja.
Konten. Datang dan bedanya ngonten satu lagi. Jadi kita moto, mungkin kasih bisa, ya, komentar gitu. kita bisa melihat, mungkin dulu ada istilah dikenal penonton bayaran gitu. Tapi ini enggak, mereka lebih advance karena selain datang, nanti mereka akan bikin konten terkait acaranya Mas Fahri. Iya, kalau dulu namanya PSK, penonton studio komersial. Betul. Dan ini bisa untuk berbagai keperluan, Mas. Tidak harus spesifik acaranya serius, enggak. Acara apapun, termasuk acara yang dilakukan oleh brand atau produk-produk tertentu misalnya. Yang mungkin secara isu lebih cocok ke mereka. Ini yang disebut apa? Buzzer halus itu. Ya, ini bazar garis halus. Garis halus yang relatif halal gitu ya. Relatif ya aman sih, lebih aman tepatnya. Karena kalau kita ke acara itu sangat mungkin kita sebagai jurnalis kan kadang-kadang ke acara disuruh ngisi daftar hadir. Daftar hadir mereka tuh di samping kita. Beda ya. Sebagai influencer, bedanya. Oh, tulisannya situ. Influencer, kita jurnalis di sini. Padahal pendengung sebenarnya buzzer. Mereka nggak tahu apa-apa. Gitu. Pokoknya datang foto. Iya. Itu berapa? 15.000? 20.000? Kalau untuk visit agak lumayan. Oh, 300.000 di luar ongkos. Dan ada kecenderungan ini berpusat di selatannya Jakarta. Karena banyak event-event besar itu berlangsung di sana, dan orang-orang yang terlibat dalam buzzer visit ini juga ada kecenderungan berdomisili di sekitar selatan. Jadi mudah dijangkau ya. Mudah dijangkau, dan dari sisi penghasilan dia bisa lebih hemat. Dapat 350, Grab-nya cuma 10 atau 15.000, sisanya bisa di kantor. Oke, itu sahabat Kompas, betapa ini menyadarkan kita bahwa informasi yang kita dapat di media sosial itu belum tentu benar. Ini kalau Bill Kovac bilang kan, informasi datang bertubi-tubi dan makin kabur. Ini mana yang benar, mana yang salah, itulah disebut blur. Kalau orang lain bilang ini paradox of choice, kita menghadapi paradok-paradok pilihan gitu ya. Kita makin susah membedakan mana informasi yang benar-benar bermakna, mana informasi yang benar, sehingga membuat kita bingung. Makin banyak pilihan, kita makin bingung nih. Nah, lantas dari mana kita harus memulai semua ini? Sebenarnya kita harus jeli, banyak membaca, banyak berdiskusi sehingga tahu, oh mana yang sebenarnya ini adalah rekayasa dan mana yang sejatinya terjadi. Ngobrol dengan Mas Insan Al-Fajri dan Mas Fajar Ramadan adalah salah satu caranya. Maka tidak sia-sia Anda nonton di balik berita kali ini karena kita lebih tahu apa yang sebenarnya direkayasa di media sosial itu. Sampai jumpa di edisi berikutnya, masih di Balik Berita Podcast Harian Kompas. Dah.